We had a fantastic time here. We had the peaches and other things we heard, figs and other things. And I was able to swim better, and the apartment was fantastic. And it's like a 5-star hotel. So it's more than a 6-star hotel it is. Halo para sahabat dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Francisca. Hari ini Siska ingin bercerita tentang dunia penginapan yang sudah hampir 6 tahun ini Siska lakukan dan terhenti karena pandemi corona. Berbicara tentang pelayanan, suka dukanya pasti banyak sekali karena berhubungan dengan manusia ya. Jadi yang sedih adalah waktunya sangat tersita ya. Kayaknya sepanjang hari itu nggak ada senggangnya. Nah kalau buat senangnya, wah ini lebih banyak senangnya sih, ketemu dengan orang yang baru setiap hari, belajar banyak pengalaman dari mereka, dan juga mereka rata-rata semuanya baik. Penginapan ini dulu ya jam bukanya, check-innya itu biasanya jam 5 sore dan check-outnya jam 10 pagi. Tetapi tamu boleh tinggal di sini selama yang mereka mau asal sudah keluar dari kamar. Jadi bisa di luar, bisa duduk-duduk di ruang tamu sembari menunggu ya. Dan di sana kita menyediakan tempat yang nyaman juga. Misalnya mereka boleh berenang ataupun barbecue ataupun wifi juga gratis gitu. Check outnya jam 10 ya, tapi kadang-kadang ada aja sih yang terlambat bangun. Tahu-tahu tamu yang satu datangnya kecepatan karena mereka hanya pengen ngambil kunci gitu alasannya. Kalau bagi saya sih setiap apapun saya menyesuaikan dengan kebutuhan tamu-tamu itu, karena kan tamu adalah raja ya. Bagi saya sih mereka lebih-lebih dari raja gitu loh, dalam hal yang wajar. Kalau bisa saya penuhi, pasti akan saya penuhi. Dan itu yang membuat komen-komen di Le Clos de l'Isle kebanyakan bagus-bagus. Tapi apakah komennya itu semuanya bagus? Ternyata enggak. Jadi suatu ketika kayaknya ini dari kompetitor deh, ada tamu yang datang tiba-tiba nggak tahu kenapa, tahu-tahu dia marah-marah, dia lihat kamarnya terus tahu-tahu nggak sesuai, nggak ada satupun poin-poin positifnya gitu. Terus dia nggak nginep juga, akhirnya dia tulis di komen 2,5. Jadi harusnya komen kita yang sudah hampir 9 lebih sekian itu jadi turun drastis lah, gara-gara satu komen yang begitu ya, yang kurang apresiasi gitu. Tapi kadang-kadang tamu juga begitu, mereka banyak yang pelit nilai juga, walaupun komennya bagus-bagus tapi nilai standar mereka tertinggi adalah katakan 7,5 atau 8, walaupun deskripsinya ya mereka ngomongnya bagus-bagus. Dan itu terserah tamu sih. Cuman belakangan karena Siska udah tahu oh seperti ini, jadi Siska terangin ke tamunya kalau memang kalian memang sangat puas ya tolonglah royal sedikit lah gitu kan. Tapi yang akhirnya tamu-tamu yang terakhir sih kayaknya hampir semuanya 10 ya, karena kita kan belajar dari pengalaman ya. Très agréable, très agréable dans cet endroit charmant et grâce aussi, je pense que c'est votre accueil qui fait aussi. Oh, c'est gentil. Et qu'est-ce que vous pensez de nos petits déjeuners? Très bonne confiture. Très bonne confiture. We've had a very lovely breakfast. We've had all the pain au chocolat, croissant, le pain, orange juice, and some fantastic confiture. Oh, there's the citron. Lovely. And I've had fig, and prune and apricot.
beautiful. There's also a pathway, so you can walk around the house and you can admire everything. And you get free breakfast. And the breakfast is really, really good. Bye. And everything is managed by this lovely lady. Oh ya, sarapan. Kami menerima sarapan selama sekian tahun itu tarifnya nggak pernah naik. Tetap per orang 10 euro. Tetapi kualitasnya selalu kita tingkatkan deh. Biasanya di sarapan itu juga ada croissant, ada baguette, habis itu buah segar, yaourt, susu, sereal, coklat. Nah, itu semuanya ada di atas meja. Terserah tamunya tuh mau kopi atau mau coklat atau mau teh, itu nggak pernah kita batasin. Apa sih mereka mau nambah berapa seri juga terserah ya, boleh. Kadang-kadang kalau misalnya mereka nggak makan croissant atau baguette-nya pun biasanya Siska minta mereka bawa aja gitu. Tamu itu apresiasi banget, apalagi yang yang memang mau pergi jalan-jalan, itu kan lumayan buat ganjal-ganjal perut kan. Yang punya anak-anak juga begitu, mereka biasanya senang sekali gitu. Kalau misalnya mereka datang dari Gîte de France, itu artinya semuanya komplit, termasuk sarapan dan semuanya sudah satu paket ya. Jadi kita misalnya ada reservasi datang juga mesti dilihat, oh ini kalau misalnya dari Gîte de France itu semuanya harus komplit. Kalau misalnya yang dari Booking dan Expedia, nah yang lain-lain itu mereka sarapannya opsional gitu. Makanya jadi tarifnya juga kelihatannya kalau di Seat itu lebih murah ya. Tapi memang benar di Arles ya, penginapan kami termasuk yang paling murah, yang paling banyak diklik ketika orang-orang mencari penginapan. Selain juga pelayanannya menurut tamu-tamu dan menurut saya yang melayani kayaknya sih sudah sangat optimal ya. Ya kan kita berusaha memberikan yang terbaik. Kita tuh selalu duduk dengan tamu, ngajak ngobrol bagi yang seneng ya. Apalagi kalau rame-rame mereka tuh suka cerita. Walaupun sendiri pun biasanya Siska temeninnya bukan dalam arti mereka makan terus diliatin, enggak. Jadi pas mereka udah hampir-hampir selesai, Siska deketin atau ada kekurangan, apakah mau nambah ini itu, gimana semalam tidurnya nyenyak enggak gitu, nggak mimpi buruk kan. Atau katakan hari ini, oh kalau belum check out, hari ini misalnya ada acara apa di kota Arles, dikasih tahu. Atau misalnya mereka mau berkunjung kemana, sudah tahu belum tempatnya, terus ada apa aja sih di sana, uniknya apa. Nah biasanya di pas sarapan itulah kita ngobrol-ngobrol seperti itu, semacam review gitu. Tujuannya ya dekat dengan tamu adalah supaya memberikan mereka kenangan manis maksimal ketika mereka tinggal bersama kami. Karena mereka merasa nyaman nginep di sini, mereka suka nanya, "Madam, saya mau perpanjang, apakah sudah terisi belum?" gitu. Seringnya sih memang sudah terisi, tapi kalau misalnya bisa ataupun belum ya, nah itu satu kesempatan juga, jadi bisa dapat reservasi tambahan gitu. Yang paling Siska seneng adalah tamu dari Indonesia. Kenapa? Karena kita pagi-pagi kita udah merencanakan, oke, jadi mereka kayaknya kan traveling udah jauh-jauh, tapi mereka kangennya Indomie, mie rebus atau apa, ya udah kita kerjain. Terus biasanya sih boleh numpang cuci nggak? Oh boleh gitu. Jadi kita ya malam-malam jadi cuci baju bareng ya, jadi kayak keluarga yang datang bagi saya ya, kayak keluarga yang datang dari jauh gitu ya. Tamu-tamu tuh sukanya last minute ya, walaupun kadang-kadang saya sudah, kan kita reservasi pokoknya buka terus limitnya hari itu sampai jam 8 malam ya. Tapi kadang-kadang jam 9 malam gitu ada yang nekan bel di luar nanya,
saya udah kemalaman, atau telepon saya di jalan tapi kira-kira sampainya jam sekian-sekian, mau nggak, ada kamar nggak gitu. Tapi kalau misalnya kosong atau masih wajar, biasanya sih kita nggak pernah nolak sih. Biasanya Siska karena kamar udah selalu tersedia, selalu diberesin setiap kali tamu pergi, jam berapapun siapapun yang mau datang menginap gitu ya, sudah tersedia. Ya gitulah cerita-cerita seputar kegiatan Siska. Dan sebenarnya berat hati juga sih pekerjaan ini harus saya tinggalkan karena tempat ini sudah diambil alih. Tapi pengalaman selama 5 setengah tahun berarti ya, mengurus para tamu itu rasanya membuat saya semakin dewasa dan semakin memahami, karena pekerjaan ini kan sepertinya kita terus-menerus berhadapan dengan orang-orang yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Dan kita harus memahami, dan mereka juga sepertinya juga harus memahami tempat yang mereka datangin kan, karena ini kan rumah biasa, bukan hotel gitu loh. Kalau hotel kan ada resepsionnya, semuanya jelas peraturannya, ada room boy lah, nanti ada resto, ada apa gitu. Kalau ini kan enggak, ini rumah biasa. Apa sih, mungkin di Indonesia tuh kayak kos-kosan kali ya, tapi kan ini yang per malam. Oke, kayaknya sudah panjang sekali ya video ini. Siska sudahin. Terima kasih. The place is big, is in open air. There is a big swimming pool, and the room is big, and I felt well in every kind of aspect. 2 ans donc qu'on vient ici chez vous au Clos de Lille, dans la chambre Van Gogh. Alors nous on aime beaucoup la chambre Van Gogh parce que effectivement ça ressemble à un tableau de Van Gogh. C'est une très jolie chambre dans une maison qui est aussi très agréable, puisque voilà, de la fenêtre on peut voir la piscine, donc on peut se rafraîchir. On est dans un petit coin de nature et nous on vient voilà, tous les ans pour les rencontres photographiques de Arles, donc qui est juste de l'autre côté du Rhône. L'appartement c'est parfait, il est trop, c'est pulito, c'est bien, et l'accueillance ça c'est bien. Et les locations, c'est important pour aller voir toutes les belles choses de la Camargue.